Profil PT Ageng Podomoro Land Tbk. PT Ageng Podomoro Land Tbk (APLN) adalah pemilik pengembangan dan pengelola real estate berkemuka yang terverifikasi di segmen real estate, retail, komersial, dan perumahan dengan keunikan yang berat. APLN didirikan pada tanggal 30 Juli 2004 dengan nama PT Tirta Metropolitan Jaya. Pada tahun 2010, para pemegang saham perusahaan menuntaskan proyek restrukturisasi perusahaan, di mana dilakukan transfer penguasaan dalam pengembangan berikut perusahaan sebelumnya. APLN nama entitas terdapat pada Bursa Saham Indonesia IDX APLN. Untuk Ageng Podomoro Group APG adalah satu di antara beberapa pengembangan real estate dengan pengembangan usaha tercepat dan terbesar di Indonesia dengan rangkaian produk super blok, properti retail, perkantoran, apartemen dan residensial, dan hotel yang banyak diminat. Kami dikenal sebagai pelopor pengembangan super blok. Proyek landmark kami yang berkualitas tinggi untuk beberapa nama adalah Podomoro City, Kuningan City, Grand Bayfront, Podomoro City, Deli Medan, dan Senayan City. Kami juga mengembangkan beberapa proyek township berkualitas tinggi seperti Podomoro Park Bandung, Podomoro Coffee Uji Manggis, proyek super luxury premium seperti Bukit Podomoro Jakarta, dan township dengan harga dijangkau seperti kota Podomoro. Yang pertama, rasio likuiditas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi dalam membayar utang jangka pendek tepat waktu. Rasio ini ada rasio lancar, rasio kas, rasio cepat. Yang kedua, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi dalam memenuhi seluruh kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang relatif singkat atau panjang jika terjadi kebangkrutan atau pembubaran. Rasio ini menghitung proporsi utang yang digunakan untuk membiayai aset organisasi. Dalam rasio ini ada debt to total asset dan debt to equity ratio. Yang selanjutnya, rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya suatu organisasi. Dalam rasio ini ada perputaran modal kerja, perputaran aset tetap, dan total aset turnover. Yang terakhir, rasio rentabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang seberapa efektif suatu manajemen perusahaan menghasilkan laba. Dalam rasio ini ada net profit margin, return on investment, dan return on equity. Pembahasannya di slide selanjutnya ya. Rasio lancar atau current ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik organisasi membayar utang jangka pendek. Rata-rata rasio lancar minimal 200% atau 2:1 atau 2 kali. Rata-rata tersebut berarti perusahaan dinilai stabil atau dalam posisi yang aman dan kebutuhan membayar utang jangka pendek. Berikut perhitungannya. Kinerja cepat atau quick ratio adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kinerja suatu organisasi dalam menutupi kewajiban lancarnya secara memadai dengan aset lancar atau tidak termasuk dengan persediaan. Persediaan tidak memperhitungkan saat menghitung rasio ini karena merupakan aset lancar dan memerlukan waktu yang lama untuk diubah menjadi uang tunai. Berikut perhitungannya. Rasio kas atau cash ratio merupakan rasio penting yang digunakan untuk menghitung berupa kas dan setara kas yang dimiliki suatu perusahaan untuk membayar utangnya. Berikut perhitungannya. Debt to total asset adalah rasio yang digunakan untuk menentukan presentasi total utang yang diperlukan untuk membiayai aset perusahaan. Rasio ini sangat penting karena memperkirakan jumlah utang yang dimiliki suatu perusahaan dan menilai kemampuan dalam membayar utang. Debt to equity ratio merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar ekuitas dapat menutupi seluruh kewajibannya dengan membandingkan total utang dan ekuitas. Perputaran modal kerja adalah rasio yang dapat digunakan untuk menilai seberapa baik kinerja modal suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Perputaran aset tetap adalah ukuran yang menghitung seberapa sering investasi pada aset tetap berubah dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, merupakan penilaian apakah perusahaan telah memanfaatkan sepenuhnya kapasitas aktiva tetapnya. Total aset turnover merupakan indikator yang mengevaluasi penjualan yang dihasilkan oleh setiap aset dan perputaran seluruh aset perusahaan. Net profit margin adalah rasio penting yang mewakili laba bersih sebagai persentase dari total penjualan. Rasio ini memungkinkan kita untuk mengamati interaksi jangka pendek antara konsumsi hutang dan profitabilitas yang mempengaruhi return pemegang saham. Return on investment yakni rasio yang mengungkapkan berapa banyak uang yang diinvestasikan di perusahaan dan berapa banyak keuntungan yang dihasilkan. Bisnis dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi memiliki potensi yang sangat baik untuk berkembang. Return on equity adalah rasio yang menghitung keuntungan bagi pemegang saham perusahaan dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan ekuitas pemegang saham perusahaan. Bagaimana kinerja keuangan manajemen berdasarkan performa kinerja tahun 2023? Pengukuran kinerja perusahaan tidak jauh dari proses pengukuran kondisi keuangan dan pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, aspek keuangan merupakan aspek utama yang harus diperiksa dan dianalisis. Pengukuran kinerja keuangan lebih dikenal dengan istilah pengukuran rasio keuangan perusahaan. Ada beberapa indikator yang harus diperhatikan dalam pengukuran rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Pada laporan keuangan PT Ageng Podomoro Land Tbk tahun 2023, analisis rasio likuiditas yang meliputi kurang rasio, quick rasio, dan cash rasio dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaan belum cukup memuaskan karena dinilai belum mampu dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar utang jangka pendek. Yang kedua, rasio solvabilitas. Dalam analisis rasio solvabilitas menunjukkan bahwa rata-rata DAR dan DER lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industrinya. Hal ini berarti sisi rasio utang terhadap aset dan ekuitas memiliki kinerja yang kurang baik dalam hal finansial, sehingga menyebabkan perusahaan belum dapat membayar utangnya. Ketiga, rasio aktivitas. Dalam analisis rasio aktivitas menunjukkan bahwa pada perputaran modal kerja, perputaran aset tetap, dan perputaran aset turnover dikatakan kurang memuaskan dalam hal finansial, dikarenakan perusahaan belum mampu optimal dalam penggunaan aset dan modal kerjanya untuk mendapatkan keuntungan, sehingga nilai rata-rata antara tahun 2022 sampai 2023 lebih kecil dibandingkan rata-rata industrinya.
Keempat, rasio rentabilitas. Dalam analisis rasio rentabilitas, pada bagian net profit margin perusahaan dapat dianggap berkinerja baik dan memuaskan secara finansial, karena dapat menghasilkan laba. Sedangkan pada bagian ROI dan ROE perusahaan dikatakan kurang maksimal secara finansial, dikarenakan pada rasio pengembalian investasi dan ekuitasnya rendah, sehingga belum mencapai standar industri sejenisnya. Hal ini menunjukkan pada manajemen PT Akung Podomoro Land Tbk kurang efektif dalam menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Jadi, berdasarkan analisis laporan keuangan PT Akung Podomoro Land Tbk tahun 2023, kinerja perusahaan dapat dikatakan dalam kondisi yang kurang baik. Adapun untuk komponen modal kerja yang tersedia pada laporan keuangan PT Akung Podomoro Land Tbk periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut. Yang pertama, di bagian aset lancangnya itu terdapat kas dan setara kas, piutang kepada pihak ketiga, piutang lain-lain, persediaan, aset real estate, pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka, dan uang muka. Kemudian, di bagian liabilitas lancangnya itu terdapat utang bank, surat utang jangka menengah, utang usaha kepada pihak ketiga, utang lain-lain, utang obligasi, utang akrual, utang pajak, utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, dan uang muka penjualan dan pendapatan diterima di muka yang direalisasikan dalam waktu 1 tahun. Dengan total aset lancangnya adalah 11 miliar sekian dan total dari liabilitas lancangnya 8 miliar sekian, sehingga modal kerjanya adalah sebesar 2 miliar sekian. Kondisi perusahaan PT Akung Podomoro Land Tbk berdasarkan laporan keuangan tahun 2023. Yang pertama, berdasarkan manajemen piutang. Tingkat perputaran piutang dapat digunakan sebagai gambaran keefektifan pengelolaan piutang. Karena semakin tinggi tingkat perputaran piutang, maka semakin baik pula pengelolaannya. Jika piutang terbayar semakin besar, maka keuntungan atau profitabilitas semakin meningkat. Sebaliknya, semakin lambat perputaran piutang, maka semakin buruk kondisi keuangan karena makin lama piutang tersebut menjadi uang. Dapat dilihat dalam laporan keuangan pada tahun 2022 ke tahun 2023, piutang PT Podomoro Land semakin menurun. Hal ini dapat dikatakan bahwa manajemen piutang pada tahun 2023 itu kurang baik. Dan hal ini juga dikuatkan dengan penjualan yang dilakukan pada tahun 2023 itu semakin menurun dari 2022, serta persediaan yang lebih tinggi pada 2023 daripada 2022. Jadi, PT Podomoro Land ini belum dapat memanajemen piutang dan melakukan penjualan secara kredit yang lebih baik di tahun 2023. Yang kedua yaitu berdasarkan manajemen kas. Manajemen kas adalah sistem pengelolaan harta perusahaan yang paling lancar, yaitu kas, untuk menentukan berapa kas yang ideal untuk disimpan dan digunakan. Semakin tinggi perputaran kas akan semakin baik, karena berarti semakin tinggi efisiensi penggunaan kas dan keuntungan yang diperoleh semakin besar. Dapat dilihat dalam laporan keuangan bahwa kas pada tahun 2022 ke tahun 2023 itu mengalami penurunan. Jadi manajemen kas yang terjadi pada tahun 2023 itu kurang baik karena efisiensi penggunaan kas dan keuntungan yang diperoleh itu semakin sedikit. Yang terakhir yaitu modal kerja. Modal kerja merupakan modal bersih yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan perusahaan sehari-hari. Nah, modal kerja ini didapatkan dari selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Dapat dilihat dalam laporan keuangan, selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar pada tahun 2022 sebesar 5 miliar 500 juta. Sedangkan selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar pada tahun 2023 sebesar 2 miliar 500 juta. Jadi hal itu dapat dikatakan bahwa antara aktiva lancar dan hutang lancar pada tahun 2022 ke tahun 2023 itu mengalami penurunan. Jadi manajemen modal kerja pada 2023 dapat dikatakan kurang baik. Lalu, apa sih kebijakan yang harus dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan performa perusahaan? Dengan apa yang harus dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan performa perusahaan? Meningkatkan performa perusahaan merupakan tujuan utama dari semua manajemen. Maka, kita harus memperhatikan baik buruknya kinerja keuangan pada PT Akung Podomoro Land Tbk dengan memberikan strategi atau cara untuk meningkatkan performa perusahaan. Dapat kita lihat dari analisis kinerja keuangan pada slide sebelumnya, perhitungan rasio likuiditas PT Akung Podomoro Land Tbk dikatakan belum cukup memuaskan. Maka strategi dalam meningkatkannya yaitu dengan cara yang pertama, mengidentifikasi keseimbangan aktiva dan kewajiban lancar. Yang kedua, melakukan mekanisme yang jelas dan terukur. Dan yang ketiga, meningkatkan cadangan kas. Yang selanjutnya dapat kita lihat dari rasio solvabilitas PT Akung Podomoro Land Tbk memiliki kinerja keuangan yang kurang baik juga. Maka strategi yang dapat dalam meningkatkannya dengan cara yang pertama, mengeluarkan saham. Dalam mengeluarkan saham baru, maka akan meningkatkan arus kas perusahaan. Yang kedua, hindari hutang baru yang dapat dilakukan dengan mengajukan hibah atau pinjaman keuangan yang tidak memerlukan bunga atau hutang. Dan yang ketiga, evaluasi kembali biaya operasional, yaitu dengan cara memeriksa pengeluaran operasional saat ini dan lihat di mana perusahaan dapat menguranginya. Yang ketiga, terkait rasio aktivitas yang kurang baik, maka strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan cara yang pertama, meningkatkan penjualan, seperti meningkatkan strategi pemasaran dan penjualan, memperluas pasar baru, dan meningkatkan layanan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasi dengan mengurangi biaya operasi, manajemen persediaan secara efektif, dan mempercepat penagihan piutang. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan aset, bisa dengan menjual aset yang tidak terpakai atau berinvestasi dalam aset baru. Yang terakhir yaitu rasio rentabilitas. Pada bagian net profit margin dianggap sudah baik karena dapat menghasilkan laba dan bisa ditingkatkan kembali. Sedangkan pada bagian ROE dan ROE, ROI dan ROI-nya dikatakan kurang maksimal. Maka cara untuk meningkatkannya dapat dilakukan dengan yang pertama, meningkatkan kualitas manajemen dengan cara memperkerjakan dan mempertahankan karyawan yang kompeten. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dengan adanya layanan pelanggan melalui saluran digital. Dan yang ketiga, membangun merek yang kuat melalui upaya pemasaran dan branding.